Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya bagikan setiap harinya melalui sosial media dari GBI Immanuel dan juga sosial media saya untuk memberikan kontribusi bagi tubuh Kristus, menemani saudara sebelum saudara tidur dengan kebenaran firman Tuhan sehingga otak kita, hati kita diisi dengan informasi yang berharga untuk kekekalan, yaitu firman Tuhan. Baik, hari ini Senin tanggal 27 Mei, sudah mendekati akhir bulan. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita. Dan hari ini saya sama-sama membagikan renungan firman Tuhan dari dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Dan saya percaya ayat ini sudah seringkali saudara dengar, dan mari kita sama-sama lagi renungkan bersama kebenaran firman Tuhan ini. Saya beri judul Injil dan Pengampunan Dosa. Di dalam ayat ini dikatakan, Kisah Para Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bila Bapak Ibu Saudara mengikuti renungan ini pada hari Kamis yang lalu, saya sempat menyatakan bahwa pesan pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lakukan sama dengan Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah dan hendaklah kamu diselamatkan. Ini juga ternyata menjadi pattern dari para rasul. Saat Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Para Rasul 2, lalu mendiami para rasul dan orang percaya dan gereja Tuhan. Sejak saat itu, Petrus dengan berani dan terus terang berkhotbah. Dan kita tahu hasilnya adalah 3.000 orang bertobat. Dan Petrus dalam khotbahnya ini yang dicatat dalam ayat 14-40 di pasal 2 ini memberitakan banyak sekali kebenaran firman Tuhan, mengingatkan saudara-saudaranya orang Yahudi mengenai karya Tuhan di masa lalu, bagaimana Kristus datang menyelamatkan dan disalib untuk dosa-dosa mereka. Lalu dalam ayat 38 Petrus menekankan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita sudah belajar kemarin mengenai Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu, orang tersebut menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus sebagai karunia, sebagai pemberian, sebagai gift dari Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan kita. Namun itu semua tidak akan terjadi saat orang bertobat, lalu hasil dari pertobatan tersebut dibuktikan dengan dibaptis. Orang tersebut tidak akan ragu-ragu untuk dibaptis, bahkan siap menderita, mati sekalipun untuk Yesus, orang itu akan lakukan. Bila itu terjadi, maka pengampunan dosa juga diterima oleh orang tersebut. Karena kita sudah melanggar hukum Tuhan, kita semua hanya perlu satu dosa untuk mengirim kita ke neraka. Tidak ada jalan keluar selain orang yang kita lukai, yaitu Tuhan sendiri yang sudah membuat kita, yang sudah kita berdosa terhadapnya, yang harus berinisiatif, dan Dia memberikan jalan keluar dengan menjadi manusia di dalam Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu semua terjadi karena Tuhan dengan rahmat-Nya memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah di dalam Kristus. Saya berharap bila saudara belum pernah mendengar dan membuka hati untuk Kristus, terima Dia sekarang. Jangan tunda-tunda lagi, karena hidup itu fragile. Kita bisa meninggal kapan saja,
orang muda, bayi bisa meninggal, orang tua pun bisa meninggal. Karena itu selagi masih ada kesempatan, buka hatimu, bertobatlah. Karena hanya Injil yang dapat menyelamatkan engkau dari dosa dan neraka kekal. Dan engkau akan menerima pengampunan dosa secara total di dalam Kristus Tuhan kita. Inilah berita Injil yang mesti kita beritakan kepada sebanyak mungkin orang. Dan saya berharap renungan ini Tuhan pakai untuk menyadarkan orang-orang yang masih belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berharap berita Injil ini juga saudara bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Share di sosial media saudara sehingga renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja renungan malam pada hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita semua tidur dalam naungan Tuhan dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga sepanjang malam kita bisa beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, dan menatap hari yang baru dengan penuh pengharapan bersama Kristus Tuhan kita. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Shalom.